Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Ara di sini. Ara ucapin terima kasih banyak ya atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan Ara tidak akan bosan-bosan minum pil tingkat dewa agar kembali kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Ara akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Di episode sebelumnya, setelah keluar dari alam dewa kekacauan, Xiaoyan menerima bantuan yang tak terduga dari nomor 7 dan nomor 8. Meski ia sudah mendapatkan bantuan dari mereka, Xiaoyan tetap tidak membiarkan dirinya terlena. Dan ia juga mengabaikan Ye Beijing dan sepenuhnya tenggelam dalam pencerahannya sendiri. Sekarang di lantai keempat pagoda emas, seperti yang dikatakan oleh Zantua, Xiaoyan mencari sesuatu yang lebih besar dari sekedar keberuntungan. Di sini di dunia yang penuh dengan kemungkinan tak terhingga, dia berharap untuk mencapai tingkat transendensi dalam teknik bertarungnya. Namun dia tahu bahwa untuk sampai ke sana, hanya mengandalkan kekuatan eksternal saja tidak cukup. Potensi sejati yang tersembunyi dalam dirinya harus digali lebih dalam. Setiap individu katanya memiliki jalur pertumbuhannya sendiri, dan gaya bertarung mereka pun harus unik. Begitu juga dengan Xiaoyan. Dengan 3 jantung api dan 3 jantung guntur yang ada dalam dirinya, Xiaoyan memiliki total 6 kekuatan sumber yang bersumber dari langit dan bumi. Kekuatan-kekuatan ini saling harmonis, berkolaborasi dalam tubuhnya, dan menciptakan sesuatu yang luar biasa. Kini tantangannya adalah menggali potensi tersebut, mengasah kekuatan-kekuatan itu hingga mencapai puncaknya. Meskipun Angry Buddha Lotus Flame 3 warna yang dimilikinya sangat kuat, Xiaoyan tahu itu masih jauh dari potensi penuh kekuatan sumber sejatinya. Di dalam ruang mimpi yang terletak di lantai keempat, Xiaoyan mulai merencanakan eksperimennya. Dengan gerakan cepat, tangannya membentuk formasi, dan bayangan-bayangan mulai muncul di sekelilingnya. Setiap gerakan bayangan itu lebih presisi, lebih tajam daripada gerakannya sendiri. Seolah-olah, bayangan tersebut sedang mengajarinya sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Pada saat ini Xiaoyan terus mencari inspirasi, mencoba berbagai kombinasi teknik, namun hasilnya tetap tidak memuaskan. Sesuatu yang lebih besar, yang lebih sempurna, masih belum ditemukan. Namun ruang mimpi ini memberi pengaruh yang besar pada teknik Angry Buddha Lotus Flame yang dimilikinya. Kini teknik tersebut jauh lebih kuat dan penuh daya ledak, tetapi itu masih belum cukup untuk mencapainya ke tingkat transendensi yang diidam-idamkan. Xiaoyan terus berusaha, mengulang eksperimennya ratusan kali, dan akhirnya, di antara sekian banyak percobaan, satu bunga teratai muncul. Bunga itu berbeda dari yang lain, bentuknya hampir sempurna, dengan kelopak, tangkai emas, dan daun yang membentuk struktur yang luar biasa. Xiaoyan menatap bunga itu. Matanya bersinar dengan semangat yang membara, seolah-olah dia baru saja menemukan kunci dari misteri yang telah lama dia cari. Inilah saatnya dia menyadari sesuatu yang penting. Selama ini, dia memaksakan penyatuan 3 jenis api yang bertentangan. Itulah mengapa kesempurnaan itu tak pernah tercapai. Batasan alami dari ketiga jenis api itu harus dihormati. Jika ia terus memaksakan penyatuan tersebut, kesempurnaan itu tak akan pernah hadir. Kini tantangannya adalah bagaimana menyatukan 3 jenis api itu tanpa melanggar batasan alami mereka. Xiaoyan menyadari bahwa walaupun semuanya adalah api, mereka tidak saling kompatibel. Kekuatan besar dari Angry Buddha Lotus Flame justru berasal dari sifat bertentangan dari ketiga api tersebut. Namun untuk meningkatkan teknik ini ke tingkat yang lebih tinggi, metode penyatuannya pun harus naik level. Dengan tekad yang kuat, Xiaoyan mulai mencoba metode baru. Ia memanfaatkan energi spiritual dari pagoda emas dengan penuh keyakinan. Seperti seorang seniman yang menciptakan karya agung, ia memulai membentuk bunga teratai api dengan langkah demi langkah. Pada saat ini api Bayan pertama-tama membentuk setengah kelopak bunga, menciptakan 36 kelopak yang mengandung energi api luar biasa. Kelopak-kelopak itu mulai bergabung, membentuk bunga teratai putih yang begitu suci hingga warnanya sulit dijelaskan. Namun itu belum selesai. Xiaoyan melanjutkan dengan menggunakan api iblis untuk menciptakan tangkai bunga berwarna merah keunguan. Struktur bunga itu semakin menyerupai bunga teratai asli, namun masih ada satu langkah lagi. Dengan konsentrasi penuh, api abadi mulai mengalir dari telanganya, terkumpul di kedua telapak tangannya, membentuk inti api berbentuk bulat. Inti api abadi ini menjadi pusat dari bunga teratai tersebut. Saat inti api abadi diletakkan di tengah bunga teratai, sebuah ledakan dahsyat terdengar. Gelombang api melonjak tinggi, menyapu udara di sekitarnya. Teratai itu berputar dengan kecepatan yang luar biasa, melepaskan gelombang energi api yang seolah-olah ingin membakar seluruh dunia. Api abadi mulai memancarkan kekuatan menghisap.
menarik segala energi di sekelilingnya, dan mengubahnya menjadi kekuatan teratai. Setiap sentuhan api yang tersentuh oleh api abadi akan diserap dan diperkuat oleh bunga teratai ini. Di ruang mimpi, bayangan-bayangan ilusi mulai meniru proses penciptaan teratai ini dengan kecepatan dan teknik yang lebih sempurna. Namun Xiaoyan segera mengangkat tangannya dan menghapus teratai di hadapannya. Ini baru permulaan. Ia tahu bahwa untuk mencapai kesempurnaan, ia harus mengulang proses ini berkali-kali. Setelah beberapa waktu, dengan teknik yang semakin mahir, Xiaoyan berhasil menciptakan sebuah teratai api yang sempurna. Teratai ini tidak hanya memiliki bentuk yang sempurna, tetapi juga daya ledaknya yang sangat mengerikan. Untuk menguji kehebatan teratai barunya, Xiaoyan naik ke lantai kelima pagoda emas, tempat pertempuran yang lebih tinggi. Di sana sebuah sosok ilusi bernama Suqian Tai terbentuk di hadapannya. Suqian Tai adalah kultivator langkah kelima dari keabadian para dewa. Dan Xiaoyan ingin menguji sejauh mana kekuatan teratai api ini dapat melawannya. Teratai api mulai berputar perlahan, menyala dengan api yang membakar ruang di sekitarnya. Bahkan ruang hampa itu pun bergetar dan terdistorsi oleh gelombang energi yang menyapu ke sekelilingnya. Suqian Tai tampak linglung oleh efek ilusi, namun kekuatannya tetap nyata dan sangat berbahaya. Saat teratai api perlahan mekar, api abadi menghantam tubuh Suqian Tai dalam sekejap. Kekuatannya terserap oleh teratai, mengalir kembali ke tubuh Xiaoyan, membuat aura Xiaoyan melonjak drastis. Kini teratai api bukan hanya menyerang, tetapi juga menyerap dan menguatkan dirinya secara terus-menerus. Xiaoyan menyadari bahwa teknik bertarung tingkat transendensi tidak hanya mengandalkan ledakan, tetapi juga memanfaatkan efek-efek yang saling melengkapi. Dengan 3 api yang memiliki efek berbeda, ia kini tahu cara menyatukan efek-efek tersebut menjadi satu kesatuan yang sempurna. Saat Suqian Tai menyerang, 36 kelopak teratai api bayan terbuka, menyebar ke udara, dan meledak dalam satu kilatan cahaya putih yang menyilaukan. Suqian Tai terbuka di tempat, terdiam dalam keterkejutan. 3 efek dari 3 jenis api kini bersatu dalam bunga teratai ini, menjadikannya senjata pamungkas dalam pertarungan. Xiaoyan melanjutkan untuk mengaktifkan fungsi teratai ini lebih lanjut, membiarkan teratai menyerap dan menghantam lawan secara berulang-ulang. Sekarang kekuatan teratai ini mungkin benar-benar bisa mencapai level transendensi sejati. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.